Oke, siang kawan-kawan paper. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang test case yang diberikan untuk tes kelima atau tes terakhir ya, untuk front end bagian senior front end developer. Jadi pada video kali ini gue akan ngebahas sedikit overview tentang apa yang telah gue buat di sini beberapa hari ini. Oke, jadi untuk desain gue agak mimikin ke paper app biar apa ya, biar nanti hasilnya bisa lebih familiar gitu ya. Desainnya mungkin lebih diterima dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sini gue ada beberapa part di sini sesuai instruksi ya, di mana instruksinya gue diharapkan untuk membuat atau meng-create beberapa modul di sini. Ada tiga yang sebenarnya paling harus ya. Yang mandatory di sini ada expenses atau cash out, pengeluaran atau expenditure. Di sini ada cash in, maksudnya income ya. Dan ada bagian untuk, kalau di sini gue mendefine untuk di bagian setting ya, untuk gimana lu tiap bulan, kalian tiap bulan atau end user tiap bulan itu bisa mendefinisikan atau membuat target expense atau pengeluaran. Misalnya oke, di bulan sekarang bulan Juli ya. Let's say sekarang bulan Juli, emang bulan Juli ya. Gue define untuk pengeluaran maksimum di 10 juta. Jadi nanti itu berkaitan dengan status yang akan di generate di bagian dashboard ini. Ya, oke. Ini masih ada di bug ya, nanti gue bisa hapus. Oke. Ini coba gue save dulu ya. Gue set dulu di sini loading. Oke. Gue ke bagian dashboard. Nah, di sini jadi itu overview 3 modulnya. Cuman ini gue jelasin lebih rinci. Di mana oke. Jadi di bagian dashboard ini lebih ke tabulasi ya, report tabulasi. Nah, di sini ada beberapa variabel. Di sini ada total expense, total income, highest expense, highest income. Jadi tiap bulan ini per transaksinya mana yang paling besar pengeluarannya ya. Misalnya let's say gue di bulan Juli ya. In case gue beli Brompton karena lagi in banget nih. Gue beli Brompton harga 50 juta. Yang lainnya gue pasti kan pengeluaran gue pribadi di bulan Juli kan pasti lebih dari satu dong, ya nggak? Kemungkinan kan seperti itu. Nah, misalnya pay apa electric bills dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin di bawahnya nilai Brompton. Oke, jadi the highest expense di bulan Juli itu ya pasti Brompton karena paling tinggi 50 juta gitu ya di bulan Juli. Nah, highest income lu apa? Misalnya, oh iya, di bulan Juli pemasukan gue 100 juta nih. Dan pemasukan lain misalnya cuma 500 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta gitu ya. Berarti the highest income di bulan Juli itu ya 100 juta, kan gitu ya. Oke, jadi itu overview tentang dua variabel ini. Habis itu di sini ada total expense, misalnya di bulan Juli kan tadi sesuai yang tadi, gue ada beberapa pengeluaran, Brompton, dan electric bills, habis itu water bills dan lain sebagainya. Nah itu di total aja gitu ya. Ini jadi total expense ya tiap bulan. Total income lu juga sama, tadi pemasukan lu dari gaji 100 juta misalnya. Habis itu ada pemasukan lain, misalnya lu usaha rendering 3D misalnya, atau enggak lu usaha sampingan, entah jadi konsultan apa segala macam, freelance dan lain sebagainya. Di total, nah ini jadi total income di bulan Juli, misalnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke expense target. Expense targetnya itu monthly, bulanan ya. Oke, tadi kan gue masukin, oke target pengeluaran gue cuma 10 juta ya. Jadi di sini define 10 juta karena di sini belum ada total income sama total expense, berarti masih on budget nih ya, karena total expense-nya masih di bawah dari expense target, makanya statusnya masih on budget. Ini kenapa masih nol? Karena kita belum define, kita belum mendefinisikan di bagian expense. Nanti coba kita langsung masuk ke bagian expense dan cash in atau income. Sekarang money left. Money left itu untuk gimana uh, lebih ke informasi berapa sisa uang ya, berdasarkan namanya money left. Simpelnya mengurangi income dengan expense gitu aja sih. Lu dapat total uang berapa, 100 juta atau enggak 120 juta, pengeluaran lu 60 juta ya, berarti sisanya 60 juta kan gitu ya, money left. Nah, statusnya based on cash flow nih. Nah, itu kalau lu masih profit,
atau misalnya lu masih ada sisa uang 60 juta ya berarti masih profit. Tapi kalau misalnya pengeluaran lu 50 juta atau 60 juta tapi pemasukan lu 10 juta berarti defisit 40 juta kan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu sedikit overview-nya daripada pusing-pusing. Enough talking, coba kita langsung masuk ke bagian expense-nya. Di sini, tadi bagian expense sama cash in itu sama. Gua diminta uh, untuk create ya, create, read, update, delete. Gitu ya. Tapi ada yang mungkin single upload, ada juga yang bulking upload atau multiple upload sekali transaksi. Nah, di sini gue juga diminta untuk ada filter, dan ada search. Ya, kita masuk dulu add new expense ya. Pemasukan manual atau enggak satu single maksudnya, sorry. Nah, di sini gue pakai apa? Date picker ya. Oke, misalnya di Juli misalnya sekarang tanggal 6 ya, saya tanggal 7. Pengeluaran misalnya 1 juta ya. Electric bills. Oke, save. Oke. Ini gua nggak pakai API ya, cuman gua untuk ngemok aja bahwa ini ada delay 3 detik biar apa merepresentasikan ketika kita nembak API ya. Jadi gua pakai observable di sini. Oke, di sini udah masuk ya. Electric bill, coba gua masukin lagi misalnya di tanggal let's say tanggal 18, contoh aja ya. Misalnya 3 juta gitu ya. Beli peralatan mobil, misalnya gini ya. Oke, gua save dulu. Oke, di sini udah nambah ya. Oke, sekarang gue coba multiple expenses. Langsung lebih dari dua. Lebih dari satu, sorry. Oke, di sini lu bisa add to row. Ya, bisa add row. Bisa remove. Ini masih ada debuggernya. Gak apa-apa, nanti gue hapus. Oke, misalnya let's say gue tanggal 2 Juli gitu ya. Misalnya beli susu anak. Ini ya. Let's say ini 300.000. Oke. Tanggal 5 misalnya beli popok bayi ya 200.000. Oke, 2 sen sini. Oke, sekarang nambah ya, beli susu anak sama beli popok bayi. Oke, sekarang oke, misalnya harga popok bayi ini salah, harusnya 250.000. Oke, gua harus bisa ngedit dong, ya nggak? Let's say harganya 250.000 beli popok bayi, atau enggak mungkin deskripsinya salah, beli popok bayi, lu mau lebih detail, ukuran XL. Oke, save. Oke, expense has been updated. Nah, sekarang bisa lihat di sini udah terupdate ya, harganya juga terupdate. Oke. Dan misalnya lo di bagian ini beli susu anak, lo mau hapus. Oke. Oke. Gua klik OK di sini. Oke. Dia lagi proses. Oke. Your expense has been deleted. Jadi yang tadi udah di delete ya, udah dihapus. Dan ini gua sedikit review, sedikit ngasih tahu maksudnya. Ini gue pakai array base aja sama local storage. Jadi gue main di manipulasi array aja sebenarnya. Splice dan lain sebagainya, push dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti ini. Dan untuk filter, oke, let's say gue mau cuman ambil electric bills aja nih tanggal 7. Range tanggal 7 atau enggak dari tanggal 5 sampai tanggal 7 aja. Jadi nanti harusnya ada dua nih, expectationnya harusnya ada dua, ada electric bill sama beli popok bayi aja. Oke, sekarang gue define di sini cuman tanggal, let's say tanggal 4 deh. Tanggal 4 sampai tanggal 7. Ya, harusnya cuma dua nih, karena ini tanggal 18 harusnya nggak keluar. Oke, gua filter. Oke. Nah, di sini cuma ada dua ya, tanggal 7 sama tanggal 5. Oke. Nah, kalau misalnya gue juga mau cari di sini yang ada yang konten misalnya elektrik. Harusnya cuma satu yang keluar, electric bills aja. Nah, ya. Jadi cuma satu. Oke, kalau gua hapus lagi.
Oke, di sini masih loading. Oke, ada dua lagi ya. Oke, kenapa ada dua? Karena gua ngefilter state-nya juga untuk bagian date picker-nya. Jadi date picker-nya itu ngambil ke search juga ya. Jadi gua ngambil state-nya pakai JSON, gua kirim ke service gitu ya. Jadi untuk bundling search sama date picker-nya ini, start date sama end date-nya juga ikut. Jadi kalau ini gua kebelakangin misalnya dari awal sampai akhir bulan ya, kalau misalnya gua filter gitu ya, ini keluar semua 3. Kayak gini ya. Semoga difahami. Nah, sekarang gua masuk ke bagian cash in di sini. Cash in gua buat ini harusnya pakai bahasa Inggris. Lupa gua ganti. Karena semuanya pakai bahasa Inggris. Oke. Let's say gua bilang tanggal 1 itu gajian gua. Saya let's say 10 juta is 10 juta gaji bulan Juni. Kayak gini ya. Bulan Juni yang dibayarkan bulan Juli awal. Oke. Gaji bulan Juni 2020 masuk di bulan Juli. Ini ya. Coba masukin lagi. Apa ya? Berapa ya? 5 juta lah. Freelance web development. Ini ya. Contoh aja. Save. Oke. Sekarang udah masuk. Oke, berarti totally gue udah ada 15 juta di bulan ini ya, di bulan Juli. Sekarang gue coba add multiple incomes. Misalnya pemasukan dari misalnya freelance design. Misalnya 500.000. Draw lagi misalnya tanggal 6 aja deh. Pemasukan dari buat company profile misalnya 3 juta ya. Oke, gue send. Ini mau add row berapapun juga bisa, jadi nggak harus 2, nggak harus 3, nggak harus 1, bisa berapa aja. Oke, jadi di sini udah masuk 2 ya. Ini sama juga bisa di edit juga. Freelance design, misalnya desain logo ditambahin gitu ya. Harganya diganti jadi 600.000. Tadi salah misalnya, harusnya 600.000. Oke, gue ganti. Nah, sudah bisa terupdate. Dan kalau misalnya gue mau delete, oke, bagian freelance design logo, gua rasa salah, tinggal di delete aja. Oke, harusnya hilang. Oke, hilang ya. Nah, untuk filter di sini gue coba tanggal 2 sampai tanggal 6 nih. Jadi yang harusnya yang gaji bulan Juni nggak keluar. Tanggal 2 sampai tanggal 6. Oke, let's say tanggal 2 sampai tanggal 6. Oke. Nah, jadi yang keluar cuma tanggal 2 sampai tanggal 6. Dan misalnya gue mau rinci lagi, gue cuma mau yang ada webnya doang nih. Title-nya webnya doang. Deskripsi ataupun yang lainnya. Oke, disini masih loading. Saya keluar 1. Oke, 1 ya. Atau enggak gue mau carinya yang ada digit 5-nya gitu ya. Maksudnya 5 juta gitu kan, dimulai dari 5. Oke, ini juga keluar karena di sini ada amount of income-nya 5 mulainya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, di bagian setting tadi udah bilang oke. Ini udah 10 juta, misalnya gue masukin Agustus juga, gue mau targeting bulan depan gue paling pengeluaran cuma 8 juta, misalnya dikurangin ya. Oke, gue set. Oke, your setting preference has been saved. Oke, gue ke dashboard. Nah, sekarang gue akan jelasin karena tadi udah ya, udah di input. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bulan Juli aja. Nah, jadi ternyata pengeluaran gue
di bulan Juli itu cuma 4.250.000 kalau di total ya. Dari mana? Dari sini. 1 juta tambah 3 juta tambah 250.000. Totally cuma 4.250.000 ya. Dan cash in gua di sini ada 18 juta, 10 juta tambah 5 juta tambah 3 juta. Oke, jadi kalau misalnya lihat lagi ke sini bulan Juli total expense gua 4.250 dan total income gua 18 juta. Dan highest expense di bulan Juli itu 3 juta rupiah. Dari mana 3 jutanya? Dari sini. Pengeluaran paling tinggi di bulan Juli itu adalah 3 juta per transaksi ya. Oke. Dan cash in-nya paling tinggi itu 10 juta dari gaji bulanan. Oke. Nah, makanya ini 3 juta, ini 10 juta. Dan untuk expense target gua cuma boleh keluarnya 10 juta. Oke ya. Jadi ketika dihitung ini 4.250 sama 10 juta, berarti kan lu sebenarnya masih di bawah target dong, ya. Berarti lu masih on budget, belum lebih budget. Itu target secara target ya. Tapi secara real money left nih, uang lu 18 juta, ya. Uang lu 18 juta, pengeluaran lu 4.250. Oke, berarti sisa uang lu masih 13.750. Jadi masih profit. Oke, gitu ya. Jadi segitu penjelasan dari aplikasi ini. Sebenarnya ini aplikasi simple untuk bagaimana lo bisa manage keuangan. Cuman gue coba kasih satu contoh lagi. Misalnya kalau misalnya expense-nya lebih besar dari pemasukan ya, atau lebih besar dari target. Misalnya gini ya. Ternyata ini gue hilangin nih. Freelance development gue hilangin, gaji gue hilangin. Tadi kan pengeluaran 4.250, sedangkan pemasukan lu cuma 3 juta di sini. Ya, pemasukan dari buat company profile aja. Apa yang terjadi di sini? Oke. Hasilnya kalau langsung ke bagian sini, money left sama status, di sini kan lu pengeluaran 4.250 dan sedangkan pemasukan lu bulan Juli, cuma 3 juta. Jadi otomatis lu defisit 1.250. Tapi secara target, lu targetin 10 juta nih expense-nya. Ya. Ini masih di bawah kan? 4.250 masih di bawah 10 juta. Masih on budget sebenarnya. Cuman realnya ya, realnya lu defisit 1.250 karena pemasukan lu cuma 3 juta. Ya gitu ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Dan kalau misalnya ke bagian setting di sini, kalau misalnya let's say gua kurangin jadi cuma 3 juta di sini. Atau enggak 3.500.000 deh. Oke, gue set. Oke, gue balik ke dashboard. Di sini. Oke. Jadi di sini karena nilai pengeluaran ya lebih besar dari expense target lo. Oke. Maka di sini keluarnya over budget. Karena ini cuma target aja. Ya. Lu over budget gitu ya. Lu ngedefinisiin lu maunya bulan ini cuman pengeluaran 3.500.000 tapi pengeluaran 4.250. Ya otomatis aplikasi ini akan memberitahukan kepada lu, pada end user, bahwa ini over budget gitu. Tapi secara real ya lu defisit 1.250 karena pemasukan lu cuma 3 juta, pengeluaran lu 4.250. Gitu ya. Karena sebenarnya ini karena ini based on entry, jadi ketika lu lupa entry income ya otomatis aplikasi akan ngasih tahu ini defisit gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja overview aplikasi kali ini. Semoga bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Mungkin saya gitu ya ngomongnya pakai gua di sini karena nggak tahu, mungkin secara automatically aja ya. Mungkin biar friendly aja. Oke, sekian dulu. Semoga mudah dipahami, sorry. Ya, selamat siang.